Oke guys, hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan kemarin kita sudah membahas mengenai pertidaksamaan untuk fungsi rasional atau fungsi polinomial dalam bentuk pecahan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Dalam pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus mengetahui sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Yang pertama, bahwa nilai mutlak yaitu sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, kalau kita punya sifat yang kedua, yaitu harga mutlak X kurang dari sama dengan A, di mana A-nya lebih dari sama dengan 0, maka kita punya X di antara min A sampai dengan A. Ya, dalam artian kita punya X min A, X kurang dari sama dengan A, ya, kita iriskan dengan X lebih dari sama dengan min A. Nah, jadi seperti itu. Jadi X di antara min A sampai dengan A. Ya. Nah, sedangkan untuk X yang lebih besar sama dengan A, maka kita punya gabungan di sini. Kita punya gabungan. Hati-hati di sini. Nah, sering mahasiswa terkecoh bahwa untuk harga mutlak X kurang dari sama dengan X lebih dari sama dengan dianggap sama. Nah, padahal tidak. Berarti di sini kita punya katakanlah X lebih dari sama dengan A, kita gabung dengan X kurang dari sama dengan min A. Nah, jadi gabungan di sini ya. Gabungan. Nah, hati-hati. Berikutnya, kalau kita punya dua sisi ya, harga mutlak X kurang dari sama dengan harga mutlak Y, maka kita bisa kuadratkan seperti ini. Ya, kita bisa kuadratkan, kemudian kita anggap bahwa ini bukan fungsi dari fungsi nilai mutlak. Ya. Nah, ini salah satu sifat yang perlu kita ketahui dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nantinya kita akan lihat contoh kasus dalam latihan soal. Oke, nah kita di sini punya latihan soal di mana ada sebanyak 21 soal, tapi dari 21 soal ini mungkin kita bisa mengklasifikasikan menjadi beberapa kasus saja seperti ini. Kita punya soal nomor 1. Nomor 1 kalau kita lihat nomor 1 ini, maka penyelesaiannya akan identik dengan nomor 2. Ya. Kemudian akan pula identik dengan nomor 3. Identik pula dengan nomor 4. Ya. Identik dengan nomor 5 dan identik dengan nomor 6. Nah, jadi ini identik. Jadi kita bisa menyelesaikan ini dengan sangat mudah. Misalkan X kuadrat min 5X min 14. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan sangat mudah. Kemudian kita punya X kuadrat min 3X kurang dari 10, maka kita juga bisa menyelesaikan dengan sangat mudah. Kemudian kita bisa melihat klasifikasi yang lain, misalkan. Nah, kita lihat nomor 7, ya. Maka nomor 7 penyelesaiannya akan identik dengan nomor 8. Ya. Kemudian nomor 9, nomor 10, nomor 11 mungkin ya. Kemudian nomor 12. Ya. Identik kan? Ya, nanti kita akan bahas satu soal dari nomor 7 sampai dengan nomor 12 itu. Oke. Nah, kita bahas yang kita lingkari dengan warna biru dulu. Contoh yang paling sederhana yaitu contoh nomor 4 ya, nomor 4. Nomor 6 kemarin kita sudah membahas. Atau kita pilih yang nomor 6 ya. Ya, kita pilih nomor 6. Nomor 6 kita punya X pangkat 3 min 2X plus 1 kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita faktorisasi, kira-kira X yang memenuhi ini apa? Kira-kira ya.
kita faktorisasi misalkan. Kita coba X1. Kalau X1 kita masukkan 1 dikurangi dengan 2 tambah 1 maka sama dengan 0. Berarti X min 1 di sini adalah faktornya. X sama dengan 1 adalah faktornya. Nah, sekarang kita bisa melihat berapakah faktor yang lain di sini. Di sini pasti X kuadrat, ya. Pasti di sini min 1 karena X min 1 kali min 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kalau kita tengah-tengah di sini kita punya berapa? Kita bisa menghitung X pangkat 3 kemudian min X. Ya, pasti di sini min X kuadrat kita nggak punya. Berarti di sini min X, ya, min X. X pangkat 3 min X kuadrat. Kemudian di sini kita buat plus. Kita punya X pangkat 3 plus X kuadrat min X, ya. Kemudian kita punya di sini kita faktorisasi. Kita punya min X kuadrat, ya. Kemudian min X plus 1. Jadi kalau kita tulis di sini kita punya min X kuadrat yang merah. Kemudian min X plus 1. Sedangkan yang biru tadi kita punya, yang biru adalah X kuadrat, ya, plus X pangkat 3 plus X kuadrat. Kemudian, ya, min X. Nah, berarti kita bisa coret ini, ya, kita coret. Maka tinggal X pangkat 3 min 2X plus 1. Nah, sehingga faktornya adalah, kita punya faktornya X min 1, X kuadrat plus X min 1. Oke, jadi kita punya, nah sekarang permasalahannya X kuadrat min X min 1 plus X min 1. Apakah ada faktornya? Kita lihat diskriminannya. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti saya punya 1 min 4 kalikan dengan A-nya 1 kalikan dengan C-nya min 1. Berarti saya punya 1 plus 4. 5. Artinya D-nya lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti ini ada akarnya. Nah, akar realnya berarti. Karena kita tidak bisa menemukan akar real dengan cara faktorisasi, kita gunakan rumus ABC. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per, ya, 2A. Nah, sehingga sini saya punya min 1 plus minus akar B kuadrat min 4AC adalah 5, berarti akar 5 di sini per 2. Berarti kita punya 2 akar, yaitu min 1 min akar 5 per 2 dan min 1 plus akar 5 per 2, ya. Oke, jadi kita punya 3 faktorisasi, yaitu X sama dengan 1. Kalau kita gambarkan di dalam garis bilangan, X sama dengan 1. X sama dengan 1 katakanlah di sini, X sama dengan 1. Nah, sekarang masalahnya berapakah min 1 min akar 5 per 2. Akar 5 itu berarti kita punya 2 koma. Min 3 koma per 2. Berarti di sini min 1 min akar 5 per 2. Sedangkan ini 2 koma dikurangi dengan 1 setengah. Berarti masih di sini, ya. Masih di sini min 1 plus akar 5 per 2. Nah, kita bisa tes apakah selang yang memenuhi dari ini semua, dari X pangkat 3 min 2X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Kita coba masukkan di sini, kira-kira berapa ya? Kira-kira 0 di sini. 0 kita masukkan. 0 berarti di sini kita punya plus. Nah, berarti di sini kalau kita punya 2 kita masukkan di sini. 2 8 min 4 4 tambah 5 plus di sini. Kemudian kalau kita punya di sini min 2 min 8 ditambah 4 min 4 kita punya hasilnya min 8, ya. Kita punya min 8 kemudian tambah 4
ditambah 1, 5 min, berarti di sini masih min ya, min. Nah, berarti di sini min. Yang dicari adalah min. Berarti kita punya ini daerahnya, ya. Nah, berarti ini solusinya. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana kita punya X kurang dari sama dengan min 1 min akar 5/2 atau ya X lebih dari sama dengan min 1 plus akar 5/2 sampai dengan kurang dari 1. Nah, inilah salah satu bentuk solusi himpunan penyelesaian dari soal nomor 6.